Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membaca makro 2B, yaitu topik kedua yang membahas masalah agama dan juga negara. Oke, lanjut saya membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqsudul wajibu bil wilayati islahu dinil khalqil ladina mata fatahum khasaru khusranan mubinan walam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya wa islahu ma la yaqumud dinu illa bihi min amri dunyahum wa huwa naw'ani qasmul mali baina mustahiqihi wa 'uqubatil mu'taddina faman lam ya'tadi aslaha lahu dinuhu wa dunyahu. Walihada kana Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqulu innama ba'athu ummaliya ilaikum liyu'allimukum kitaba rabbikum wa sunnata nabiyikum wa yuqsimu bainakum fai'akum falamma taghayyaratir ru'yatu min wajhin warru'atu min wajhin tanaqadatil umuru fa'idha ijtahadar ra'iyu fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkani kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdalil mujahidina fi sabilillahi ta'ala faqad ruwiya yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula tujuan yang wajib dengan berkuasa, itu memperbaiki agama manusia yang kapan-kapan luput ianya hal akan mereka itu, niscaya rugi oleh mereka itu akan sebagai kerugian yang nyata. Dan tidak bermanfaat akan mereka itu oleh barang yang bernikmat-nikmat oleh mereka itu dengannya barang pada dunia. Dan itu memperbaiki barang yang tidak tegaklah agama kecuali dengannya barang daripada urusan dunia mereka itu. Dan bermula adanya barang yang tidak tegaklah agama kecuali dengannya barang daripada urusan dunia mereka itu dua pembahagian. Bermula salah satunya dua pembahagian itu qasmul mali baina mustahiqihi, membagikan harta di antara orang yang berhak menerimanya harta. Dan itu uqubatil mu'taddina, memberikan hukuman bagi orang yang melanggar. Maka bermula siman yang tidak melanggar ianya maka bermula siman yang tidak melanggar ia nyaman, niscaya memperbagus bagi nyaman oleh agama nyaman dan oleh dunia nyaman. Dan karena ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkata ianya Sayyidina Umar bin Khattab, hanya sannya aku utuskan akan pekerja kepada kamu supaya mengajarkan oleh mereka itu pekerja akan kamu, akan kitab Tuhan kamu dan akan sunnah Nabi kamu, dan membagikan oleh mereka itu pekerja di antara kamu akan harta fi'h kamu. Maka manakala berubah oleh penduduk daripada satu sisi dan oleh pemimpin daripada sisi yang lain, niscaya berselisihlah segala perkara. Maka apabila bersungguh-sungguh oleh pemimpin pada memperbaiki agama mereka itu dan dunia mereka itu dengan sekira-kira kemungkinan, niscaya ada ianya pemimpin itu daripada sebaik-baik ahli zamannya pemimpin. Dan ada ianya pemimpin itu daripada sebaik-baik orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka sungguh diriwayatkan akan suatu hadis, bermula satu hari daripada imam yang adil itu lebih afdal daripada beribadah 60 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini menjelaskan tentang tujuan yang wajib ketika sedang berkuasa. Artinya, ketika sedang berkuasa ada beberapa tujuan ataupun visi misi yang wajib ada. Apa saja tujuan ataupun visi misi yang wajib ada tersebut? Tujuan yang pertama ialah memperbaiki agama umat.
Artinya, ketika seseorang sudah diberikan jabatan sebagai pemimpin, maka dia memiliki hak untuk berkuasa. Maka, ini merupakan kewajiban yang wajib dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yang wajib dia lakukan ialah memperbaiki agama penduduknya. Yang mana, kapan-kapan agama penduduk itu rusak ataupun agama penduduk luput, maka penduduk akan mengalami kerugian yang sangat nyata. Dan bahkan, apa yang membuat nikmat di ketika berada di dunia tidak akan bermanfaat lagi bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam kerugian yang sangat besar dan juga nyata. Wa islahu ma la yaqumud dinu. Tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua yang wajib ada dan wajib dilakukan oleh seorang pemimpin ialah memperbaiki urusan dunia yang dapat menyokong urusan agama. Artinya, tujuan yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin ketika sedang berkuasa masih tetap berkaitan dengan agama. Apa alasannya? Kenapa kewajibannya masih saja berkaitan dengan urusan agama? Karena Allah saja berfirman di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam Quran surah Az-Zariyat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, Allah itu tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, kewajiban yang dibahas di sini itu selalu berkaitan dengan aspek agama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan makhluk hidup untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Oleh karena itu, kewajiban yang dilakukan oleh seorang pemimpin ketika berkuasa tetap berkaitan dengan agama. Kita lanjut kepada pembahasan yang tadi, yaitu tujuan yang kedua bagi seorang pemimpin yang memiliki hak untuk berkuasa, yaitu memperbaiki urusan dunia yang dapat menyokong urusan agama. Urusan ini sendiri, yaitu urusan dunia yang dapat menyokong urusan agama, terbagi menjadi dua hal. Ada yang berkaitan dengan harta dan ada yang berkaitan dengan memberikan hukuman. Yang pertama, yang berkaitan dengan harta, yaitu seorang pemimpin wajib hukumnya untuk memberikan seluruh harta kepada seseorang yang berhak untuk menerima harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Contohnya, seperti bansos. Jadi, seorang pemimpin wajib hukumnya untuk memberikan bansos kepada orang yang memang sudah berhak untuk menerima bansos tersebut. Nah, pembagian yang kedua dari urusan dunia yang menyokong urusan agama ialah memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Artinya, seorang pemimpin wajib memberikan hukuman ataupun sanksi yang memang sudah ditetapkan kepada pelanggar hukuman ataupun peraturan. Kenapa dua hal ini menjadi dua kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin? Karena ketika pemimpin sudah memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya dan sudah memberikan hukuman kepada para pelanggar, maka akan tersokonglah urusan agama, yang mana ketika tersokong urusan agama, maka kewajiban pemimpin dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki hak berkuasa akan terlepas. Ketika seseorang yang kekurangan menerima haknya, yaitu harta, maka mereka akan terlepas rasa lapar dari dirinya, sehingga mereka akan lebih fokus. Tentunya hal ini akan menyokong urusan agama. Begitu juga ketika orang yang melanggar, contohnya seperti pencuri, pembunuh, perampok, dan contoh pelanggaran-pelanggaran yang lain, mereka sudah diberi hukuman, maka orang-orang yang tidak melanggar akan dapat lebih tenang dan juga lebih fokus dalam melakukan ibadah. Tentunya hal ini bisa menyokong urusan agama. Faman lam ya'tadi aslaha lahu dinuhu wa dunyahu. Maka barang siapa yang tidak melakukan pelanggaran sedikit pun, barang siapa yang selalu menjauhi pelanggaran, maka dia sudah membaguskan agama dan juga dunianya. Walihada, dan karena ini Sayyidina kita yaitu Umar bin Khattab yang juga merupakan seorang khalifah ataupun pemimpin pernah berkata. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, Innama ba'astu ummaliya ilaikum liyu'allimukum kitaba rabbikum wa sunnata nabiyikum wa yuqasimu bainakum fai'akum. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwasannya aku mengutus pekerjaku, jadi beliau mengutus pekerja
Umar mengutus pekerjanya untuk mengajarkan kepada penduduknya, yaitu penduduk Umar, tentang bagaimana membaca Al-Quran, serta bagaimana hadis dari Nabi. Serta pekerja Umar juga membagikan harta fek kepada penduduk Umar. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan, salah satu kewajiban yang ditanggung oleh seorang pemimpin ialah membagikan harta. Sama seperti yang sebelumnya tadi sudah kita jelaskan. Falamma taghayyaratir ru'yatu min wajhin, maka seandainya rakyat ataupun penduduk dari suatu pemimpin berubah, begitu juga dengan pemimpinnya berubah. Pemimpin berubah dan penduduk berubah, maka otomatis akan terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat di semua perkara. Di dalam semua aspek nantinya akan terjadi perselisihan, baik itu di antara pemimpin ataupun di antara rakyat. Yang mana hal ini pastinya akan menimbulkan kerusuhan. Maka apabila seorang pemimpin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama dan juga dunia penduduknya dengan sekira-kira kemungkinan, artinya dengan semampunya, dengan semaksimal mungkin seorang pemimpin berusaha untuk membaguskan agama dan juga dunianya. Maka pemimpin yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai seorang yang paling baik, seorang yang paling afdal pada masanya. Dan pemimpin yang seperti itu, yaitu yang sangat bersungguh-sungguh dalam memperbaguskan agama dan juga dunia penduduknya, juga dapat kita kategorikan sebagai orang yang paling afdal yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada suatu hadis yang diriwayatkan. Apa bunyi hadis tersebut? Hadis tersebut berbunyi, Yaumun min imami adilin afdalu min ibadati sittina sanatan. Jadi, satu hari daripada imam yang adil itu lebih baik dibandingkan beribadah 60 tahun lamanya. Artinya, ketika kita sehari saja menjadi seorang imam yang adil, maka hal ini lebih baik dan lebih afdal dibandingkan ketika kita beribadah selama 60 tahun lamanya. Masya Allah, sangat luar biasalah fadilah daripada menjadi imam, apalagi menjadi seorang imam yang adil. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan, menjadi seorang imam merupakan tugas yang paling berat. Kenapa? Karena seorang imam akan menanggung tugas yang berkaitan dengan agama. Namun, ketika kita menjalankan tugas sebagai imam ataupun pemimpin dengan baik, maka kita akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Bahkan, fadilah tersebut dapat menandingi fadilah ketika kita beribadah selama 60 tahun lamanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.